Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar matematika. Semangat dan pantang menyerah. Baik, hari ini kita belajar tentang bilangan pecahan. Nah, adapun pertama pengertian bilangan pecahan. Bentuk umum bilangan pecahan adalah A per B, di mana A disebut pembilang, B disebut penyebut. B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Jika B sama dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Nah, bilangan pecahan terbagi ke dalam pecahan biasa dan pecahan desimal. Pecahan biasanya dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pecahan murni, yaitu pecahan berbentuk A per B dengan A lebih kecil atau kurang dari B. Dan B tidak sama dengan 0. Contohnya, 2 per 3. Berarti pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, yaitu 2 lebih kecil dari 3. Contoh lainnya, 6 per 8. 6 lebih kecil dari 8. Dan B-nya tidak sama dengan 0. Selanjutnya, pecahan campuran, yaitu pecahan berbentuk A per B dengan A lebih besar dari B. A itu kan pembilang, berarti pembilangnya itu harus lebih besar dari penyebutnya. Dan B tidak sama dengan 0. Contohnya 3 per 2. Berarti artinya di sini kan 3 dibagi 2. 3 berarti 3 kali berapa? 2 kali berapa yang hasilnya 3? 2 kali 1 dulu. 1 kali 2, 2. 3 kurang 2, 1. Berarti sisanya 1. Berarti 3 per 2 itu sama dengan 1 per 2. Kenapa? Gini nih caranya nih. 2 dikali 1, 2. Ditambah 1, 3. Selanjutnya 9 per 4 sama dengan 1 per 4. Karena 4 kali 2, 8. 8 tambah 1, 9. Berarti 9 per 4. Selanjutnya pecahan desimal dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Contohnya 1 per 2. 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. 4 per 5. 4 dibagi 5 sama dengan 0,8. Selanjutnya, pecahan desimal tidak terbatas terbagi menjadi 2, yaitu pecahan desimal tak terbatas berulang. Contohnya 1 dibagi 3 sama dengan 0,33333 dan seterusnya. Pecahan desimal tak terbatas tidak berulang. Contohnya 0,513876431 dan seterusnya. Nah, tidak terbatas dan tidak terulang, maka bilangannya itu berbeda. Membandingkan bilangan pecahan. Nah, adapun tanda perbandingan yaitu tanda seperti ini dibaca kurang dari atau lebih kecil dari. Tanda yang seperti ini dibaca yaitu lebih dari atau lebih besar dari. Tanda ini yaitu sama dengan. Adapun konsep nilai 2 pecahan. Nah, contohnya misal nih 5 per 7 titik-titik 4 per 7. Pertama-tama kita harus samakan penyebut. Di sini penyebutnya sama-sama 7, berarti penyebutnya sama. Nah, sekarang kita harus fokus pada pembilang. Pembilang itu yang di atas. Di sini pembilangnya 5, yang di sini 4. Berarti mana yang lebih besar, 5 atau 4? Berarti 5. Berarti 5 per 7 lebih besar dari 4 per 7. Atau 5 per 7 lebih dari 4 per 7.
Jadi kalau penyebutnya sama, berarti kita harus terfokus pada pembilangnya. Contoh lain, 4/5, titik, 6/5. Karena penyebutnya sama, jadi kita harus selanjutnya melihat pembilang. Di sini pembilangnya 4, terus di sini 6. Mana yang lebih kecil? Berarti 4. 4/5 kurang dari 6/5. Yang contoh selanjutnya 1/2 dengan 2/4. Nah, berarti kalau ini 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Berarti 1/2 sama dengan 2/4. Selanjutnya 3/5, titik, 2/7. Nah, lihat nih, penyebutnya di sini 5, di sini 7. Berarti penyebutnya tidak sama. Berarti kita harus samakan penyebut. Nah, untuk menyamakan penyebut, kita harus mencari KPK dari 5 dan 7. Apa itu KPK? Yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, KPK dari 5 dan 7 yaitu tinggal kita kalikan. 5 dikali 7, 35. Nah, 3/5, titik, 2/7. Jadi caranya itu pertama-tama udah kita kan tadi kita dapatkan penyebutnya 35. Jadi 35 dibagi 5 terus dikali 3. 35 dibagi 5 dikali 3. Selanjutnya sebelah sini 35 dibagi 7 dikali 2. 35 dibagi 5, 7 dikali 3/35. 35 dibagi 7, 5 dikali 2/35. 7 dikali 3, 21/35. 5 kali 2 berarti 10/35. Nah, karena penyebutnya udah sama-sama 35, jadi sekarang kita tentukan mana yang lebih besar dan lebih kecil. Di sini 21, di sini 10. Jadi 21 lebih besar dari 10. Jadi 21/35 lebih besar dari 10/35. Jadi 3/5 lebih besar dari 2/7. Selanjutnya urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sini ada 1/2, 11/16, 3/32, 6/8. Nah, di sini penyebutnya beda, ada 2, 16, 32, 8. Karena penyebutnya beda, berarti kita harus mencari KPK. Nah, KPK dari penyebut ini yaitu 32. Nah, untuk mencari KPK kita lihat dulu bilangan di sini yang terbesar, tetapi harus bisa membagi semua bilangan ini. Membagi 2, membagi 16, dapat membagi 32 dan 8. Nah, udah kita dapatkan nih KPK-nya 32. Jadi tinggal kita tulis. Berarti semuanya ini per 32. Jadi 32 dibagi 2. 16 dikali 1. 16. Di sini 32 dibagi 16. Berarti 2 dikali 11, 22. 32 dibagi 32, 1. 1 dikali 3, 3. 32 dibagi 8, 4 dikali 6, 4 dikali 6, 24/32.
Nah, udah kita dapatkan nih 16 per 32, 22 per 32, 3 per 32, 24 per 32. Kita harus urutkan dari yang terkecil, berarti ini yang pertama 3 per 32 yang pertama, yang kedua 16 per 32, yang ketiga 22 per 32, yang keempat 24 per 32. Nah, udah kita urutkan. Jadi kita udah mengurutkan. Jadi 3 per 2 urutan terkecil ke yang terbesar. Jadi 3 per 32, 1 per 2, 11 per 16, 6 per 8. Jadi urutan terkecilnya ini 3 per 32, 1 per 2, 11 per 16, 6 per 8. Contoh selanjutnya nih. 7 per 24, 3 per 6, 1 per 3, 3 per 8. Karena penyebutnya tidak sama, jadi kita harus mencari KPK. Nah, KPK dari bilangan ini, bilang pecahan ini yaitu 24. Karena 24 adalah bilangan terbesar dan dapat membagi semua bilangan ini. Nah, selanjutnya kita cari, berarti 24 dibagi 24, 1. 1 dikali 7, 7. 24 dibagi 6, berarti 4. 4 kali 3, 2, 12. 24 dibagi 3 dikali 1, 8. 24 dibagi 8, 3. 3 dikali 3, 9. Berarti urutan pertamanya 7 per 24. Keduanya 8 per 24. Yang ketiganya 9 per 24. Yang keempatnya 12 per 24. Jadi urutan terkecil ke terbesarnya 7 per 24, 1 per 3, 3 per 8, 3 per 6. Kalau urutan terbesar ke terkecilnya berarti 3 per 6, 3 per 8, 1 per 3, sama 7 per 24. Dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.